Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pe- Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam masih tentang El Nino, dampak El Nino pada pangan Indonesia. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Syarif, Bagaimana kabar Anda, Bung Yuwana? Alhamdulillah sehat Bung Syarif. Harus sehat. Bung Syarif sehat? Alham- Alhamdulillah juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang dampak El Nino pada pangan Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terima kasih Bung Syarif. Jadi bicara tentang El Nino ini memang sesuatu yang sifatnya musibah ya. Kalau itu musibah, kita harus ingat Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jika tertimpa pada mereka itu musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini El Nino ini sebagai musibah yang tidak ada peran manusia sama sekali semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi sorotan Bung Syarif, yang menjadi sorotan ini adalah dampak pangan terhadap Indonesia ini. Karena kita tahu stok pangan Indonesia itu tidak semata-mata dari produksi pertanian lokal para petani Indonesia, tapi justru eh, pangan Indonesia itu lebih banyak didapat dari impor beras dari India. Ya, ini yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena India ini merupakan negara terbesar pengekspor beras di dunia. Sebanyak 22,5 juta ton dia ekspor ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, ke Singapura, ke negeri-negeri yang lain. Nah, sebagai negara terbesar pengekspor beras, India ini gagal panen eh, akibat El Nino dan akibat yang lain juga. Nah, yang menjadi sorotan adalah ekspor impor beras ini. Ekspor India ke Indonesia, artinya Indonesia mengimpor beras dari India itu sebanyak 200.000 ton. Padahal nilai ekspor Indonesia, ekspor beras Indonesia ke luar negeri itu hanya seratusan ribu saja. Bandingkan, seratusan ribu itu kita buang keluar, kita ekspor, sementara 200.000 ton, hampir 200.000 ton lebih ya, bahkan eh, tambah dari Pakistan, tambah dari Vietnam, tambah dari Thailand, Myanmar, itu niscaya kurang lebih 452.000 ton itu kita impor. Beras dari luar negeri sebanyak 452.000 itu kita impor, 452.000 ton itu kita impor, kita datangkan, sementara 100.000 ton itu kita keluarkan. Itu kan selisih hampir 350.000 ton sendiri beras. Makanya ini yang menjadi polemik karena Indonesia dalam hal ini perdagangan beras kita itu terjebak oleh perangkap pasar bebas perdagangan beras ini. Nah, bagi saya ini bukan lagi pengaruh El Nino, tetapi yang paling penting adalah diterapkannya kapitalisme dengan melalui pasar bebas ini. Dan ini bukan musibah. Ini merupakan fasad. Ketika dia fasad, maka ayat yang berlaku adalah zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu. Bung Syarif. Jadi ini kerusakan. Kerusakan yang diakibatkan oleh kapitalisme yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ekonomi kapitalisme jelas itu secara global mempengaruhi perekonomian masyarakat sedunia. Negara-negara, hampir semua negara di dunia ini menerapkan kapitalisme. Makanya ketika India gagal ekspor beras, bahkan dia menstop ekspornya ke luar negeri, ini pasar beras dunia itu gonjang-ganjing, Bung Sarif. Pasar beras dunia ini terpuruk, betul-betul rusak karena kegagalan panen India ini akibat tergantung kepada pasar bebas beras ini. Nah, karena itulah
problem fasad ini, Bung Syarif, problem kerusakan akibat kerakusan pasar bebas, kerakusan kapitalisme ini, bagi kita masyarakat Indonesia harus kita tinggalkan. Karena mayoritas kita Muslim, selain juga tuntutan akidah agar kita mengamalkan syariat Islam sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, juga karena fakta kapitalisme yang betul-betul merugikan, membuat petani-petani lokal yang hasil panen mereka itu jelas kalah bersaing dengan impor beras yang dari luar negeri itu. Karena itulah menurut saya El Nino itu justru bagi kita harusnya menjadi muhasabah, menjadi introspeksi diri agar kita kembali kepada Allah sebagaimana ayat tadi lah apa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarjiun, agar kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi petani, dia akan memaksimalkan proses pengelolaan padi, penanaman padi pertanian mereka sehingga menghasilkan beras yang maksimal. Bagi pejabat, penguasa, pengambil otoritas yang memegang kebijakan, menstop ekspor impor beras, menstop impor beras, tidak mengambil beras dari luar negeri, tapi justru malah memaksimalkan swasembada beras. Itu Bung Sarif yang bisa saya sampaikan terkait komentar saya dengan keberadaan El Nino ini. Terima kasih Bung Sarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin, 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 ya amin, Rabbal amin ya Allah. Alamin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang dampak El Nino pada pangan Indonesia. Semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.